Halo, Halo tes semuanya. tes. Halo semuanya. Halo, apa kabar? Baik. Bagaimana semuanya kabarnya? Selamat datang ke podcast. Ada gemanya sedikit Kak, kedengaran Oh deh iya, kalau ada gemanya kayaknya ya. gitu. Kami lagi di ruangan yang cukup kosong. Ah, Lagi di kafe pagi-pagi. Cuman ya begitu. biasa guys. Lelaki-lelaki seperti ini kami tag podcast habis kami berolahraga Bener, masing-masing. aku habis 5K. Aku habis nge-gym. Itu Bener. dia. Live update nggak seminggu terakhir guys? Ada nggak? Ada nggak? Gak ada, Oh nggak ada. gak ada, biasa aja. Aku sih kemarin habis mengarungi badai ya. Apa tuh? Oh, paham. Ya Lagi berantem sama Ayang. kemarin. Tapi Ya udah kemarin. everything is fine. Udah baikan, udah oke. Kami menyelesaikan masalah secara dewasa. Mana ada. Dewasa Aku pun tahu bagaimana caranya. gila. Sempat ada acara blok-blokan dulu. Gila banget. Heeh. Bukan konsumsi publik. Itu konsumsi publik aja sih, nggak apa-apa. tapi itulah guys, karena tapi ada hal yang aku pelajari sebenarnya saat berantem kemarin tuh. Aku berpikir kayak Apa gitu, tuh? tentang kayak dunia ini gila banget. Dunia apa? Aku mulai meninjau ulang nih sebelum sama pacar aku yang sekarang ya, hubungan aku yang dulu gitu loh. Kayak aku tuh dulu itu beneran suka nggak sih sama mereka, atau aku tuh cuman pas lagi kesepian. Oh gitu. Jadi aku kesepian terus somehow ada mereka. Paham. Jadi itu menyangkut dengan topik dan tema Topik kita kita hari hari ini ya, Kak, ini, ya. yaitu adalah loneliness. Kesendirian. Iya. Alone. Iya, is it love or loneliness? Itu guys, kita hari ini akan bahas tentang kesepian, kesendirian. Jadi ada perbedaan antara sendiri dan kesepian. Apa bedanya tuh? Nah, kalau menurut aku ya, sendiri itu kita fine aja nih, Ya. nggak ada orang lain. Kayak misalnya kayak ya udah nggak ada orang lain, nggak masalah. Cuman kalau kesepian itu kita dikelilingi banyak orang, Tapi tetap aja merasa sendiri. Bener. Kayal setuju nggak kalau kayak gitu? Ya menurut aku sendiri tuh ya fakta. Sendiri udah. Kalau kesepian tuh sebuah perasaan gitu loh. Iya, jadi beda di inside-nya ya Kak ya. Di dalam beda. Apalagi di dalam yang beda Lanjut. perasaannya. Nah, itu juga guys, makanya kita terkadang bisa juga bingung karena kita memikirkan insight. Insight kita itu kan juga perasaan cinta dan rasa nyaman. Oke. Jadi menurut Kyle, rasa cinta dan rasa nyaman itu beda atau sama? Atau bisa digabung, combine? Rasa cinta dan rasa nyaman. Apakah beda? Beda. Apa bedanya? Nyaman sama temen pun bisa nyaman. Sama teman juga bisa cinta? Nggak bisa beda. Kalau cinta ke temen berarti bukan temen. Gitu ya. Ada kok yang cinta sama temennya. Siapa? Adalah. Yang pasti kalau menurut aku nggak bisa sih gitu. Oke, jadi perbedaan rasa cinta dan rasa nyaman itu adalah cinta itu saat kita dengan lawan jenis yang atraktif gitu. Ya. Attract lawan jenis. Bener. Terus kayak kamu suka cinta, dan rasa cinta itu juga kadang-kadang bisa menimbulkan rasa nyaman. Bukan kadang-kadang sih, harus. Iya. Rasa cinta dan rasa aman itu harus beriringan dengan pasangan. Oke, bener. Kalau dengan teman kayak nggak usah cinta, kita nyaman gitu ya. Iya, oke. Kok gitu? Kayak lagi banyak pikiran guys. Enggak kok, biasa aja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, pernah nggak sih kangen seseorang tapi setelah ketemu malah sadar yang dikangenin bukan orangnya, Tapi rasa ditemani, rutinitas, atau sekedar ada yang hadir di hidup? apa tuh? Ya Mana? itu. Apa ya? Bukan itu. Gak, ini loh. Oh, Commute. Gile. Commute kah? Ada dong. Itu yang ini aja udah. Nah. Tadi ada suara WA. Ya udah. Jadi pernah nggak kamu kayak kangen seorang, tapi pas ketemu sama dia kamu realize kalau misalnya, oh ternyata aku nggak kangen orangnya, aku cuman kangen aktivitas kita bersama sama rutinitasnya. Enggak. Soalnya aku emang kangen orangnya sih. Oh, Gitu. kalau aku kadang-kadang kangen dengan rutinitasnya sih. Jadi
Pas aku kayak, aduh aku kangen banget lagi sama beliau ini. Beliau lebih tua kah? Thank you. Sebenarnya kalau aku mah ini apa sih namanya? Kalau kangen sama orang orangnya emang orangnya gitu loh. Walaupun aktivitasnya juga dikangenin, semua aktivitas yang dilakukan bersama gitu. Contoh aktivitas yang kamu kangenin. Makan bareng, Oke. titik. Jadi jadi Who eat gitu. Lanjut. Heeh. Oke, nah aku pernah banget merasakan kayak, oh aku kangen nih sama dia. Pas aku ketemuin dia kayak enggak kok ternyata. Aku cuman kangen dengan rutinitas yang sering kami jalani bersama. Oke. Kan kadang-kadang itu kedengeran gak sih kok kayak kecil banget. Ah. Oh, bentar. Jadi stop. Sorry. Jadi intinya seperti itu. Kamu lebih takut ditinggal atau lebih takut sendirian sih sebenarnya? Lebih takut ditinggal. Aku sendirian gak apa-apa sih sebenarnya, jujur. Cuman kalau ditinggal tuh dengan perasaan kayak lu sendiri gak apa-apa, cuman ketika ada orang datang kan lu gak apa-apa juga. Cuman ketika waktu ada orang datang tuh lu udah ngasih effort lebih buat kayak ngasih waktu, ngasih material, terus tiba-tiba ditinggal kan lebih sakit daripada sendirian aja gitu loh. Jadi gitu, lebih sakit ditinggal. Jujur aku lebih takut sendirian daripada ditinggal. Gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau misalnya ditinggal ya udah Oke. end of story gitu. Cuman kalau sendirian kayak masa sekarang aku punya pacar tapi aku malah sendirian sih? Oke. Gak mungkin dong kayak aku punya banyak teman masa aku sendirian. Sendiri di sini. Iya, nah tapi ada beberapa mungkin di antara kalian dan Kyle mungkin kayak pas lagi merasa sendirian atau loneliness itu melarikan dirinya adalah dengan cara download dating apps. Download dating apps. Pernah nggak kayak kamu ngerasa kayak aduh bosan banget download dating apps deh gitu? Gara-gara sendirian download dating apps. Iya. Sendirian atau kesepian deh. Orang download dating apps semua gara-gara sendirian gak sih? Siapa yang download dating apps bukan karena gak sendirian? Coba. Ada. Terus buat apa? Mencari teman. Karena sendiri kan gak punya teman. Betul. Nah, tapi punya pacar. Tapi sendiri berarti ya udah orang buka dating apps tuh pasti merasa sendiri semua. Kalau nggak ngerasa sendiri ngapain buka dating apps? Iya, cuman kan ada cara lain saat sendiri itu. Gak harus download dating apps kan? Well, iya sih. Jadi kamu menganut menganut apa? download dating apps saat lagi sendiri. Ya serah mereka. Aku download dating apps atau sendirian ya. Iya kan? Oh, ya, oke. Iya, apa sih lu Aku nanya, kamu jawab, kamu yang nggak jelas di sini. Fokus. Aku fokus, kata gue aku download dating apps waktu sendirian. Ya emang semua orang waktu sendirian, gak ada yang waktu gak sendirian. Lanjut. Pernah nggak kamu chat mantan pas lagi malam minggu? Hah? Gak apa. Gimana sih? Iya, gak pernah kalau malam minggu, spesifik banget. Pernah tiba-tiba naksir seseorang cuman karena dia perhatian? Iya. Oh wow, murah ya? Bukan murah, lebih kayak naksir. Bukan naksir berarti interested lah. Soalnya ya emang jarang ada yang merhatiin aja sih. Jadi kayak ini perbedaan pola asuh. sekali orang ada yang merhatiin gitu kayak wah keren. Oh oke. Jadi kayak misalnya sesimpel kayak dia nanyain kamu udah makan belum gitu? Atau enggak? Atau ada taraf tertentu di mana kayak oh dia perhatian gitu? Ya nanyain makan secara konsisten boleh, nanyain kegiatan. Jadi kamu lebih suka yang perhatian kayak nanyain makan setiap konsisten atau yang menggofoodkan secara konsisten? GoFood lah. Oke. Gue yang nge-GoFoodin. Oke, thank you semuanya. Bam. Oke, jadi kamu kayak kalau di GoFoodkan setiap kayak pagi siang malam kamu baper gitu. Baper kan banyak faktornya, bukan GoFood aja. Tapi naksir. Tapi membantu. Salah satu faktor pembantu. Oh, gitu. Faktor membantu. Kalau aku kalau tiba-tiba naksir sama seorang yang perhatian enggak sih, soalnya memang
Kan aku perhatian ya sama teman-temanku ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang perhatian sama aku ya udah aja sih juga gitu. Wajar. Cuman aku ya asal tahu boundaries aja. Ada perhatian-perhatian yang menurut aku nggak sesuai boundaries biasanya. Oh gitu. Iya, nggak usah aku kasih contoh. Nanti ketahuan. Boom. Males. Thank you. Lanjut. Oke, nah setelah itu kita bakal bahas nih apa itu kesepian dan Kesepian. apa itu kesendirian. Jadi apa itu kesepian? Ada di sini. Menurut apa? Menurut NCBI atau NCBE, Bookshelf, kesepian bukan sekedar sendirian. Kesepian itu perasaan ketika interaksi atau hubungan yang kita punya terasa kurang bermakna. Atau kurang memenuhi kebutuhan kita. Jadi, kesepian bukan tentang ada atau tidaknya orang di sekitar kita, tapi tentang seberapa hubungan kita secara emosional dengan mereka. Jadi di sini dijelaskan kalau misalnya kesepian itu lebih ke emosi kita, attach pada orang sekitar kita gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita ramai tapi emosi kita nggak connect, nggak nyampe sama mereka, kita bakal merasa kesepian, sayang. Paham. Pernah nggak kamu ngerasa kayak lagi nongkrong rame-rame, happy hura-hura, terus kayak tetap kesepian? Sekarang gila banget. Ada sih beberapa, tapi biasanya nongkrong sama orang yang nggak terlalu kenal gitu loh. Kayak misalnya ikut circle teman atau gimana, tuh merasa kesepian biasanya gitu. Udah, langsung lanjut. Aku wawancarakan di sini. Ya kalau Shin gimana? Capek banget aku dari tadi. Sorry guys, lagi banyak pikiran. Kalau Shin gimana? Itu pikiran yang bikin. Capek aku, Pak. Lanjut. Di ending gak HP itu? Bentar, ini lagi rame grupnya masalahnya. Oke. Lanjut. Kalau aku, surprisingly aku gak pernah merasa sendirian ya kalau lagi beramai-ramai. Aku biasanya merasa kesepian itu saat apa? Saat di atas jam 12 malam. Kayaknya kita harus mengundang satu orang yang sering di chat Shin di atas jam 12 malam. Aku tahu orangnya siapa. Gila banget. Siapa? Ada temen lu. Iya, jadi kalau di atas jam 12 malam tuh sudah merasa kayak, makanya guys, aku sekarang berusaha untuk tidur di jam 10 malam. Benar, sama. Sehat, sporty. Yang pertama untuk kesehatan, yang kedua adalah agar aku tidak melakukan tindakan-tindakan impulsif. Benar. Di atas jam 12 malam. Karena seperti episode sebelumnya, saya pernah melakukan tindakan impulsif ya. Kalian dengarkan aja, aku lupa episode berapa itu. di atas jam 12 malam ya. Nah itu juga kayak, jadi aku paling merasa kesepian itu ya pas kayak di atas jam 12 malam. Kalau kalian kesepian itu paling berasa saat kapan gitu? Saat tak ada yang menemani. Oke, saat tidak ada yang menemani. Misalnya kalau lagi jam-jam gabut gitu. Misalnya kan aku di kantor sering gabut tuh. Kerja. Cuman ada slow mode-nya kadang-kadang beberapa di mana udah kerja udah selesai terus kayak udah ngapain gitu. Nah, di situ biasanya kayak lebih enak kalau ada yang di chat gitu. Pakai gitu. Masalahnya adalah jam kantor itu pun bekerja orang-orang ya. Iya, cuman kayaknya di tempat kerjaan dia, siapa ini? Coba. Ada orang baru lagi kah? Oh, enggak ada. New karakter unlock lagi kah? Di kerja tempat seseorang ini sepertinya kadang-kadang slow mode juga gitu loh. Soalnya beberapa kali kami chatan, itu kayak dia bilang nggak ada kerjaan seharian gitu. Gila banget. Ada ya tempat kerja kayak gitu, pengen deh kerja di tempat itu. Ada sih. Pengen banget aku kerja di tempat kayak gitu. Sun. Iya, kenalin nanti ya. Tapi guys, jadi gini, menurut aku kesepian juga, nah kita harus melihat lagi kan, kesepian ini kayak, kesepian itu memang terkesannya buruk. Iya. Tapi kesepian itu juga sinyal kalau misalnya kebutuhan sinyal dari tak jelas. Lanjut. Kebutuhan gila hari ini, lanjut. Masih pagi. For information guys,
Di sini masih jam 8.30 WIB. Benar. Hah? 9.35 WITA dan 10.35 WIT. Tebak yang mana? Oke. Nah, itu tuh kalau kita merasa kesepian, itu berarti itu kayak sinyal buat diri kita. Kalau sebenarnya stop. Kalau sebenarnya kebutuhan emosional kita itu belum terpenuhi. Jadi yang kita harus cari itu adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk mengisi ruang kosong emosional kita Ruang itu. kosong emosional kita. Kata aku sih sholat. Kok diam? Benar. Solawat Muhammadku ya Rabbi bil Mustafa balik sama aku. Lanjut. Kita kemudian kan sudah dijelasin tadi kesepian sama sendiri itu beda. Nah, kalau Kyle itu tipe yang betah sendirian atau kalau pas sendiri itu gampang banget merasa kosong gitu. Tergantung. Oke. Aku kan kemarin pernah tuh kayak betah banget sendirian. Jadi kayak Hah, Iya, kedengeran. Kedengeran gak sih? Kedengeran. Jadi intinya aku kan ada tuh beberapa kali kayak emang betah banget sendirian. Terus kayak I'm fine alone. Tapi ada juga minggu depannya udah kayak pengen ada orang lagi. Jadi setelah aku analisis, jadi sepertinya aku tuh emang kayak ya udah emang go with the flow aja. Whatever I'm feeling right there. Ya udah kalau aku lagi pengen sendiri, lagi pengen pacaran, ya udah. Oke, embrace. Ya udah aja. Embrace. Acknowledge your emotion and validate your emotion. Anjay, terapi kita ini. Gila banget. Gitu teman-teman semua, teman-teman umur 17 tahun ke atas. 18 gak sih harusnya? Ya, lanjut. Kel terlihat pusing guys hari ini. Kayak gini loh, kerja ini kan hari Sabtu ya. Kerjaan tuh seharusnya tidak ada kan hari ini gitu loh. Ini tiba-tiba banyak yang ngechat kerjaan. Blok nomor mereka sekarang. Masalahnya yang ngechat tuh kalau dikata orang ya CEO-nya gitu loh. Kayak capek. Lanjut. Di Laguna Group kah? Hah? Nggak nonton Dracin ya? Enggak. Dracin. Shin nonton Dracin AI. The fuck, yes. Kalau aku orang yang tipe betah sendiri sih guys. Jadi aku tuh sangat menyukai bagaimana interaksi aku dan kasurku. Saling menarik. Kayak kasurku posesif banget. Bener. Aku bisa seharian kayak aduh aku mau bangun tapi kasurku kayak Gak jangan boleh. stop, berhenti di situ. Stay with me. Iya. Pacarku juga sering marah kayak kenapa sih kayak mageran banget. Enggak, aku tuh enggak mager guys. Aku gak punya pacar guys. Aku tuh enggak mager, cuman kayak kasurku posesif. Emang kan sekasur sama pacar? Enggak, cuman Terus? kayak kan pacar aku kan nanya biasanya kamu ngapain hari ini. Gitu. Terus aku bilang gak ada rencana sih, aku bilang aku awalnya pengen kayak nge-laundry terus cari makan, beli makan segala macam gitu-gitu. Cuman kayak tidak terjadi. ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya aku Shopee Food. Benar. Kenapa? Kali aja sekasur tadi kan ya. Enggak, makanya kayak kasur aku posesif soalnya. Jadi aku sangat kayak bisa tuh aku seharian rebahan. Tapi trade off-nya adalah di jam-jam menuju maghrib dan isya aku mencari teman. Kayak aduh aku energiku banyak banget hari ini gara-gara kasurku posesif. Gitu. Thank you. Bam. Tapi tidak dapat memungkiri ya guys, bagi sebagian orang itu ada yang takut banget kalau waktunya kosong gitu loh. Jadi mereka kayak aduh waktu kosong, takut kesepian, takut sendirian gitu. Masa sih? Ada jadi orang yang kayak pada akhirnya kayak menyibukkan diri. Apa? Dengan apa? Menyibukkan diri mungkin bekerja atau melakukan sesuatu hal sehingga waktu kosongnya terpakai. Jadi waktu kosong itu nggak kepake buat kayak dia mikirin hal-hal lain gara-gara dia kesepian. Oke. Aku punya teman. Teman apa? Teman-teman. Ya jadi dia kayak dia takut banget sendirian, dia takut banget kesepian. Pada akhirnya dia kayak gila-gila kerja. Oh gitu. Iya. Di samping dia Capricorn,
Dia juga kan KPK pekerja keras ya, gila-gila kerja kan Gak ya. tahu sih. Terus gak ngikutin zodiak. Masa sih? Bener. Aku MBTI. Oke. Selain dia Capricorn yang gila-gila kerja, dia juga kayak makin gila tuh kalau meluangkan dapat waktu kosong gitu. Keren. Sehingga aku tuh kadang-kadang nanya gitu loh. Kadang-kadang orang tuh memang butuh pasangan gak sih? Kan kata seseorang, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Setuju, Adam dan Hawa ya guys. Kok ketawa sih? Aduh capek. Belum. Kita Capek guys. baru setengah jam. Guys, minggu depan libur ya. Gila. Lanjut. Iya, jadi sebenarnya sampai mana tadi? Sampai Adam dan Hawa. Iya. Bukan Adam dan thank you. Adam dan Hawa, Adam dan Jaka. Bukan. Jaka dan Taruk. Jaka dan Taruk. Atau Hawa dan Hiwi. Empty space syndrome. Bodoh amat, gak ada bridging di sini. Empty space. Gak ada bridging. Tidak Gak ada jembatan. Jembatannya udah runtuh. Ya, padahal akulah jembatan itu. Gila banget. Aku juga jembatan. Jadi ada yang namanya empty space syndrome. Empty space syndrome dalam konteks psikologi, Psikologi keren. psikologi sosial, merujuk pada kondisi ketika seseorang merasa ada ruang kosong. Isi furnitur. Ruang kosong emosional ya guys, atau struktural dalam hidupnya setelah kehilangan peran, rutinitas, dan atau hubungan penting. Ini biasanya life after breakup nih, kayak ada ruang kosong secara emosional dan struktur hidupnya. Sehingga muncul dorongan untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan hal atau orang baru. Nah, dari ini biasanya kayak life after breakup, kayak habis putus atau mungkin habis resign atau mungkin kayak pindah kota. Atau kayak tiba-tiba teman-teman mulai menikah. Itu biasanya terjadi, kayak ada empty space di situ, di mana kita pada akhirnya kayak mencoba untuk mengisi kekosongan itu. Kenapa sih? Kenapa? Nah, jadi pertanyaan aku ke Kyle adalah kan Gak usah ditanyain dong. kenapa sih? Gak apa-apa, lanjut aja. Kenapa sih ruang kosong dalam hidup sering bikin kita buru-buru ingin mempunyai seseorang? Karena wahai manusia diciptakan berpasang-pasang. Ya, kenapa ruang kosong? Karena Adam dan Wahyu berpasang-pasangan. Udah ya. Jadi jawab dulu kenapa ruang kosong bikin orang bergegas untuk mencari pasangan? Ya buru-buru banget gitu Ya, kayak. karena biasanya sesuatu yang kosong itu perlu diisi gitu. Sesuatu yang misalnya kosong tuh gede, misalnya kosong ini, terus merasa kekosongan. Berapa kali aku bilang kosong, cuman kayak merasa empty di situ. Ya udah kosong kan. Apa sih? Bentar, aku minum kopi dulu nih. Pokoknya Jadi intinya jadi kayak misalnya kalau seseorang itu merasa kosong, mereka bakal merasa sebuah kebutuhan untuk diisi gitu loh. Karena mereka, ya ngapain gue punya kapasitas dan capabilities buat mencari orang, buat mengisi kekosongan ini. Why not, kata mereka. Dan mereka bakal berpikir ketika kekosongan itu terisi, hidup mereka bakal lebih bagus karena ada yang menemani. Jadi enggak, tapi kan maksud aku gini, paham. Tapi kan misalnya ruang kosong itu muncul akibat kita menyelesaikan sebuah rutinitas yang lama. Kayak habis putus atau mungkin habis resign. Nah, terkait kita rutinitas baru. ya. Saat ruang itu kosong, apakah mengisi kekosongannya itu perlu buru-buru atau kayak kan bisa kita nikmati dulu itu kekosongan dulu sayang. Kita nikmati dulu kekosongan. Kalau nggak nikmat gimana? Kita bikin nikmat.
kita bikin romantis. Kita bikin mantap. Jadi maksud aku adalah kayak kadang-kadang memang ada seseorang yang butuh ruang kosong itu agar tetap kosong dulu sebelum dia siap untuk mencari rutinitas baru. Oke, benar. Kenapa? Maksud aku adalah rutinitas baru pun tidak harus orang baru. Bisa dari kegiatan-kegiatan baru gitu. Bisa. Tapi entah kenapa beberapa orang yang aku kenal dan mungkin Anda kenal Kenapa tuh? mengisi ruang kosong itu harus dengan kayak apa ya? Harus dengan orang baru gitu. Iya kan, aneh banget. Kok aneh banget tapi pelakunya ada di depan aku sekarang. Godo. Aku lagi ngechat bos bentar ya. Bohong. Apakah kalian pernah ngechat bos kalian di IG? Apakah Gini, kalau gebetan ngechat kita harus pas respon gak guys? Gue tanya deh, komen. Dia bilang kan aku cerita aja di sini. habis dead air apa? Gak apa-apa. Dia bilang kan rencananya kan aku ada rencananya kan mau ketemuan hari ini. Tapi kan ada kerjaan tiba-tiba sore ini. Terus kata dia nggak apa-apa besok ya kita meet up, semangat kamu hari ini katanya. Kataku iya can't wait gitu. Terus aku ngabarin aku lagi ngopak sama temen nih. Gila banget. Oke guys, jadi kita mau bahas gebetannya Kyle atau kita mau bahas tentang relationship ini tadi? Lanjut. Sudah intermezzonya ya guys. Gila banget. Gitu ya guys. Jadi kalau menurut aku kalau misalnya kalian punya ruang kosong itu, cobalah untuk embrace perasaan kalian dulu. Jangan buru-buru buat mengisi dengan orang baru. Benar. Cobalah isi dengan aktivitas-aktivitas baru. Teh hijau kayak ini. Soalnya kayak beberapa orang di sekitarku itu mengisinya dengan orang baru gitu loh, dan doesn't work. Bukannya kamu malah healing, malah kamu makin terluka. Luka yang kemarin aja belum kering. Sudah kok. Udah di Hansaplast, udah bebetadin. Itu pun nanti dia lembab basah. Becek. Gila banget. Nah, kemudian selain yang empty space tadi, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya rasa sepi dan kesepian itu membuat kita FOMO. Fear of missing out. Nah, apalagi FOMO terhadap hubungan orang lain. Aku enggak sih. Masa sih? Enggak. Aku tuh memulai hubungan bukan karena FOMO, karena suka aja sama orangnya. Gitu. Oke. Aku tuh mahal guys. Aku nggak bisa suka sama semua orang dengan mudah gitu. Oke. Pokoknya guys, jadi perilaku FOMO ini mendorong perilaku seseorang itu terhadap sebuah hubungan. Kayak orang-orang FOMO ini kadang-kadang kayak saat relasi FOMO tuh kayak teman-temanku udah punya pacar lagi. Aku when ya? Oh gitu. itu FOMO, iya benar. When ya? Nah itu FOMO berarti. Itu relasi FOMO guys. Apalagi ada masanya kayak semua teman kami punya pasangan, kayak aku punya pasangan, Kyle punya pasangan, terus teman kami ada yang when ya. Oh benar. Tapi kan teman kita yang di sana itu, yang itu biasanya kalau kita lagi pacaran atau kita lagi pacaran sama pacar kita, dia ada kok orang, bukan pacar tapi ada kok orang. Makanya maksud aku kayak gini, aku sudah menemani teman aku ini cukup lama. Kalau misalnya ya anaknya bisa masuk TK. Kalau kayak punya anak. Nah, maksud aku kayak oke, mungkin pada saat kita berteman yang cukup lama itu sama-sama single, aku single, dia single. Dan pada akhirnya kan sekarang aku udah punya pacar nih. Halo sayang. Kemarin pun mau putus. Gila banget siapa? Kalian. Belum. Kelebihan. Nanti ku kasih kembalian. Capek, aku mau tidur. Jadi ada di saat mungkin saat jadi gini guys, timeline itu adalah Kyle dulu punya pasangan, baru aku secara paralel menyusul. Iya kan? Iya kan, dengan pasangan. Jadi kayak Kyle itu udah jalan kayak sebulan 2 bulan,
Baru di 2 bulannya KL aku punya pasangan. Benar. Ya kan? Terus scene bulan pertama, aku bulan ketiga, aku udahan. Tapi di waktu yang beririsan itu, kebetulan teman kami ini kayak Wen ya gitu. Makanya dia pada akhirnya berusaha mencari lagi. Awalnya udah bagus tuh, dia udah bilang kayak aku bakal stop semua dating apps. Dia bilang gitu? Iya. Anjay. Tidak seperti dia. Dia itu kamu nggak tahu aja. Dia pasti akan nanti habis ini kayak aku stop, aku nggak mau pakai dating apps lagi, tiba-tiba download lagi gitu-gitu. Fokus dulu bisa nggak? Kenapa benar? Aduh sorry. terlalu santai mas. Gimana ya? Kenapa aku buka SG tiba-tiba gak fokus? Oh buka WA sorry. Jadi itu deh guys. Pada akhirnya kan kita dapat melihat nih kenapa kesepian membuat kita tuh terburu-buru mencari pasangan. Ini berkaitan juga dengan episode yang lalu. Apa tuh? Anxiety. Attachment anxiety. Kenapa kesepian bikin kita cepat attach? Menurut studi tentang attachment anxiety, orang yang cemas terlalu nge-rap kah ini? Gue baca penelitian bentar. Jadi menurut studi tentang attachment anxiety, jadi orang yang cemas dalam relasi cenderung lebih mencari kepastian dan reassurance dari orang lain. Halo teman kami. Halo. Jadi kamu disukai 6 orang kan nanti. Gila banget. Dalam konteks bukan. Jadi ya gitu. Udah lu aja deh jadi hostnya. Gila banget. Ini udah berapa episode gue terus guys yang jadi soalnya host. Emang kan host gitu loh. Gila banget. Padahal harusnya dari awal kayak kami ganti-gantian untuk menentukan tema. Jadi gini, gue tuh sekarang lagi in a state of jumbled up. Maksudnya otak gue itu lagi kemana-mana gitu loh. Gue pun sebenarnya berapa kali bilang, kayaknya gue take podcast deh, otakku lagi tidak di tempat yang benar gitu loh. Tapi gak apa-apa, kita sebagai profesional, kita harus tetap menjalankan kewajiban tugas negara. Ya guys, apalagi bentar lagi kan 12 episode ya. Habis itu kita break dulu. Break banget, sumpah break. Breaknya palingan setahun. Gila banget. Buat apa beli podcast mahal-mahal ini? Bercanda. Jadi, aku bacain ulang ya. Menurut studi tentang attachment anxiety, orang yang cemas dalam relasi cenderung lebih sering mencari kepastian dan reassurance dari orang lain. Iya. Dalam konteks di episode kali ini, kenapa tuh? Itu bisa terbaca sebagai momen saat seseorang jadi cepat melekat ke orang yang memberikan sedikit rasa aman dan perhatian. Jadi dikasih perhatian sedikit kayak belok. Lihat yang mulus belok. Lihat yang bening belok. Sampai yang di sebelah gak ditengok. Itu. Jadi Jadi pertanyaan di sini adalah, pernah nggak ada orang yang biasa aja tapi terasa sangat penting karena datang di waktu yang tepat? Seperti yang kita bilang tadi, kayak kan kita kemarin udah bahas kan, orang yang tepat di waktu yang salah, orang yang salah di waktu yang tepat. Nah, orang ini kayak sebenarnya dia orang yang salah, cuman dia datang di waktu yang tepat, jadi dia terasa penting gitu loh. Benar. Pernah nggak kamu ngerasain kayak gitu? Pernah. Sering? Sekali aja. 2 kali. Sekali 2 kali. 2 kali. Jadi terus terus dia orang yang salah? Iya kan dia gak suka gue. Enggak dong. Terus 3 berarti. Enggak deh, yang tengah itu enggak. Yang tengah itu beneran kok. Jadi gue lagi kesel aja sama dia, lanjut. Gila banget. Jadi kalau aku sendiri, apakah pernah ada orang yang datang di waktu yang salah? Pernah. Pernah itu pas di saat kapan ya? Habis after aku dengan ada Afwan baru kan aku pindah ke kota ini 2023. Ya. Ya kan. Kota ini tak sama tanpamu. Itu cerita kamu. Enggak, sama aja kok, gak ada bedanya. Enggak deng, aku pindah kota ini 2024. Benar. 2024 pertengahan. Terus 2024 pertengahan itu saat aku pindah ke sini kan aku belum terlalu banyak teman sama teman-teman aku yang sekarang kan. Iya. Pada akhirnya kayak apa? Pada akhirnya aku deket lah sama seorang ini. Dan berakhir di 3 bulan. After 3 bulan itu aku coba lagi lah dekat sama orang. Dan ternyata, dan sebenarnya
orang ini tuh udah kayak banyak banget warningnya, tapi kayak if we never try, If how we will never try, how will we know? Ternyata How? orangnya salah. If we never try, how would we know? Ya padahal orang ini kayak brengsek banget gitu, cuman kayak kadang-kadang dia kayak ngasih perhatian sedikit. Oke. Ngasih perhatian sedikit aja aku kayak gitu. Kalau itu bare minimum sebenarnya guys. Jadi sekarang aku kayak kalau yang bare minimum ya udah aja gitu. Nah, makanya itu kayak padahal perhatian itu perhatian kecil-kecil mungil doang, tapi saat merasa kesepian itu entah kenapa perhatian itu terasa besar gitu loh. Oke. Kayak gak pernah Paham. ada yang mengerti aku sebegininya. Oh, Gila banget. capek banget. Pas aku dapat pacar aku yang sekarang, thank you. Dia bagus banget, perhatian banget. Bohong. Ini Mana perhatian ada. kok. Kau nggak tahu aja hubungan. Emang nggak tahu, nggak pengen tahu. Nah, setelah kita tadi membahas semuanya ya, dan Mengkail udah mulai capek, Nggak capek kok, masih kuat. kita coba mungkin ada cerita-cerita dari kita berdua yang mungkin kalian dengarkan. Jadi Kail, kapan kamu merasa momen paling kesepian? Sekarang bukan. Waktu tahun 2025 Februari ke Maret April Meian lah. Tuh kayak padahal punya pacar cuman ya namanya pacarnya sibuk gimana gitu, terus kayak sendiri kemana-mana sendiri, makan sendiri, jadi kayak kesepian aja sih. Gimana? Terus saat itu gimana cara kamu menghadapinya? Bangun pagi kuliah pulang, bangun pagi ada sih temen beberapa di organisasi aku dulu yang menemani ya sebenarnya, cuman ya secara halayak ramai memang kesepian gitu. Organisasi apa nih? Pemuda Pancasila kah? Bukan, organisasi membatik bersama. Aku sih bernyanyi bersama ya. Di Pizza Hut. Berbagi bersama. Thank you. Oh, bernyanyi bersama. Kalau aku kapan aku merasa paling kesepian? Ada at the point after aku friendship break up. Asik. Ya, mungkin kita mau bahas friendship break up nanti nggak ada yang tahu. Maybe, Cuman nggak akan janji, cuman kayak ya saat aku habis friendship break up tuh aku merasa sendirian banget. Total. Kayak dan cara aku menghadapinya gimana? Aku seperti biasa guys. Apa? Shane dengan seluruh muhasabah dirinya. Sendirian dulu. Kita muhasabah diri dulu seharian. Kita embrace perasaan kita dramatisir. Benar. Ingin menangis tapi selesai hari itu aja. Benar, harus satu. Iya. Pernah nggak salah mengira kesepian sebagai cinta? Manis. Pernah nggak ya? Ya pernah. Tahu. Berarti sama aja dong sama pertanyaan sebelumnya. Ya pernah berarti. Kan udah cerita aku. Kapan sadarnya itu bukan cinta? Minggu ke bulan keduaan, bulan ketiga udah sadar kayaknya gak suka deh sama orang ini gitu. Kemarin gara-gara kepengen kebelet punya pacar aja gitu. Gue punya pacar ya. Bener. Jadi apa pelajaran yang dapat diambil nih? Apa yang sekarang kamu lakukan saat lagi kesepian? Yang mana sih? Selain download dating apps dan swipe kanan. Swipe kanan, bukannya chat hi. What are you doing? Thank you. Apa yang kamu lakukan setelah kesepian? Apa ya? Ya udah ke alam. Si anak alam tuh kuliah lihat tuh, si anak alam. Ke alam. Tapi alam di kota lain. Halo alam. Jadi maksudnya ke alam. Lari, aku suka lari. Nge-gym.
Oke, jadi saat kesepian kamu nge-gym gitu. Bener. Semakin kesepian semakin jadi tubuh ini. Aku saat lagi kesepian aku hang out ya sama teman-teman aku. Punya kah? Banyak. Banyak. Selusin. 12. Ada. Tapi saat teman-teman aku sibuk kayak di situ apa? Open recruitment teman baru. Flyernya disebarkan. Iya. Siapa yang mau berteman sama aku? Ayo. Gitu. Bener. Apa yang sekarang nggak akan diulangi lagi pas lagi kesepian? Yang gak akan diulangi lagi waktu kesepian. Kalau aku saat kesepian aku nggak akan lagi download dating apps. Apalagi dating apps untuk thank you. Aku gak bakal ngulangin memulai hubungan karena kesepian. Gitu. Ada silent di sini kayak aku meragukan semua yang dia katakan. Ini gitu. sekarang aku lagi mulai hubungan bukan gara-gara kesepian. Kan aku fine-fine aja sendiri kan kata aku. Ini mau gara-gara pengen suka aja gitu. Next. Kita ke studi kasus. Cerita 1. Halo Kak. Aku baru putus sekitar 6 bulan. Aneh banget. Aku enggak terlalu kangen mantan aku. Tapi aku kangen banget rutinitasnya. Rutinitas baru. Kayak ngucapin selamat pagi, ada yang nanyain aku udah makan atau belum, terus nemenin aku cerita sampai ketiduran. Sekarang semuanya hilang. Dan aku jadi sering ngerasa kosong. Aku ini sebenarnya masih cinta dia, atau aku cuman gak siap sendirian aja. Kamu kangen Sendirian. dengan memorinya sayang. Bukan orangnya. Iya. Tapi putusnya karena apa dulu? Kalau emang baik-baik ya udah emang kangen berarti. Kalau putusnya jahat berarti mungkin memori. Putus baik-baik itu gimana sih Kak? Gak pernah sih. Gak pernah putus baik-baik. Iya, kalau baik-baik kenapa putus sih? Bener, ngapain putus kalau baik-baik? Iya, menurut aku kayak kamu harus ingat at the first place kenapa kalian putus. Bener. Dan menurut aku kayak apapun alasan putusnya, yang kamu kangen itu cuman memori kalian bareng, bukan orangnya sebenarnya. Karena pasti ada yang salah dong di hubungan ini, kecuali kamu yang salah. Kayaknya dia yang salah deh, makanya dia gak ngaku kenapa putus. Iya, kayak kamu salah, kamu ngapain? Kamu selingkuh kah? Sama berapa orang? Thank you. Baca yang kedua. Jadi cerita kedua. Halo Kak, aku lagi deket sama seseorang sekarang. Jauhin. Dia baik, bukan muhrim. Perhatian, tapi aku sendiri gak yakin dia orang yang tepat buat aku. Libra nih. Setiap kali aku kepikiran buat mundur, aku malah takut nanti balik lagi ke fase sendirian yang sepi banget. Aku harus tetap lanjut. Kau nge-rap kah? Aku harus tetap lanjut karena dia, atau aku cuma lagi bertahan karena takut kosong. Kamu cuma bertahan karena takut kosong berarti. Kamu ragu at the first place pun gak adil buat dia. Benar. Jadi menurut aku kayak sebelum kamu bisa make sure perasaan kamu sendiri, kamu jauhi dia, jangan buat dia sakit hati. Ya benar. Kasian. Stop menjadi orang bingung. Kasian orangnya. Dia adalah anak dari seorang bapak ibu. Pikirkan bapak ibunya, bagaimana perasaan anaknya disakiti. Ya, stop menjadi orang bingung. Gak Stop. suka cowok cewek bingung. No cowok cewek bingung. Lanjut. Aku sering banget tiba-tiba ingin punya pasangan. Tiba-tiba Kayak pengen pasangan. gitu. Ini biasanya tiba-tiba pengen punya pasangan nih malam-malam biasanya. Apalagi kalau habis lihat postingan teman-teman yang lagi pacaran. Maaf ya. Jalan-jalan bareng. Atau sweet gitu. Maaf ya, aku akan terus posting itu. Tapi anehnya, kalau lagi jauh dari HP atau nggak buka sosial media, aku biasa aja, nggak kepikiran apa-apa. Aku jadi bingung, aku ini beneran pengen punya pasangan atau aku cuman ke bawah suasana aja. Kamu FOMO sayang. Ke bawah Susana. Kamu FOMO. Kayak menurut aku kayak, oke, biarkan teman-teman kamu bahagia. Kalau kamu takut kamu menjadi FOMO melihat mereka berpacaran, mute. Hide. Aku baru aja nge-mute seseorang malam tadi. Ngemut seseorang di malam.
Nge-mute. Oh nge-mute. Aku dengarnya nge-mute soalnya. Kali aja kan. Tebak siapa yang ku-mute? Aku. Teman kamu. Gila banget. Teman aku ada yang Aquarius, ada yang Capricorn, ada yang Virgo, ada yang Scorpio, Pokoknya yang itu, yang main, yang fire sign. yang main board game. Capek aku lihat. Berarti ya gila banget. Lanjut. Kau baca Cerita keempat. Kak, aku baru aja ngebut seseorang. Enggak dong, enggak, bukan. Cerita empat. Aku sekarang udah punya pasangan. Dia baik banget, perhatian, gak pernah kasar. Ya, Gila banget. ya gak pernah kasar, gak asik. Dan secara logika aku tahu dia orang yang aman. Apa nih maksudnya aman? Settle, secure. Tapi jujur, aku masih sering ngerasa sendirian. Kayaknya ada jarak yang gak bisa dijelasin. Walaupun dia ada di samping aku yang salah. Atau memang hubungan bisa... Kau nge-rap kah? Kayak ada jarak yang gak bisa dijelasin. Walaupun dia ada di samping aku yang salah. Atau memang hubungan bisa tetap bikin kita kesepian? Bisa. Dengar ya, siapapun kau ini. Komunikasikan. Pakai Telkomsel. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak dalam satu hubungan kau terasa kesepian, coba komunikasikan. Kamu kan bilang dia orang yang aman, berarti kan yang kupikirkan adalah orang ini settle dan secure dong. Honda banget aman. Dia kan settle dan secure nih. Harusnya kalau kamu merasa kesepian, kamu bisa mengkomunikasikan dengan dia karena kamu merasa dia itu aman. Aman pun emas. Dia emas. Jadi menurut aku kayak kalau kamu nanya aku yang salah atau memang hubungan bisa tetap kesepian, kau yang salah. Udah. Komunikasikan. Apa sih susahnya kayak sayang aku kesepian. Ayo apa? komunikasi. Cerita 5. Aku ya. Aku baru pindah kerja ke kota baru, jauh dari teman-teman lama. Cerita yang aku kenal. Belakangan ini aku jadi gampang banget ngerasa deket sama orang yang baru. Orang yang cuma sedikit perhatian ke aku. Oh. Baru diajak ngobrol dikit aja, aku langsung kepikiran terus. Gila banget. Aku jadi takut. Ini aku yang lagi kesepian banget sampai gampang attach ala murahan. Atau memang wajar ya kalau manusia butuh banget rasa diterima di tempat baru. Nah, maksud aku adalah kau bertemu orang baru nih, intentionnya apa? Bener, mau temenan apa temenan? Nah, Kamu mau berteman atau gimana? betul. Nah, yang lebih aku penasaran lagi adalah kau bertemu orang baru ini Di mana? dari mana? Lewat apa? Iya. Nah, kalau bertemu teman baru lewat kantor, nggak apa-apa. Nggak masalah. Dari klub, mungkin klub lari. Nggak apa-apa. Iya. Kalau Dari dating apps. Nah, kau berpikirlah dengan akal logika yang kau masih punya itu. Punya otak kan? Empat ruang tuh otak tuh. Pakai keempat-empatnya. Iya, kalau kau mencari teman di dating apps kayak thank you. Tobat. Kau Ingat mati. Ingat masa akan sulit. kau Ingat. crazy. Ingatlah dengan akhirat. Nah, kita akan membedah fenomena dan titik abu-abu, bukan cinta. Titik abu-abu. Cintaku bersemi di. putih abu-abu. Kenapa kita buru-buru memilih seseorang? Karena Cinta, takut kehilangan kesempatan, lelah sendirian, atau karena pengen ada tempat pulang. kayaknya kenapa seseorang itu buru-buru memilih Buru-buru ya karena kesepian. lelah sendirian sih. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau dia butuh tempat pulang yang aman. Iya benar. Karena terkadang rumah pun bukan tempat pulang yang aman. Lanjut. Kita usahakan rumah itu. Perhatian kecil dia terasa besar. Kenapa ya pesan singkat bisa bikin hati goyang? Gak tahu ya. Goyang pun apa ya? Aku nggak pernah sih.
Karena chat doang. Aku nggak pernah goyang juga sih hatinya. Yang lain pernah goyang berarti. Oh, kau digoyang soalnya. Kenapa orang yang hadir di waktu rentan terasa lebih penting? Nah itu tadi. Karena orang yang salah di waktu yang tepat pas saat kamu lagi butuhin itu memang sangat menarik, sangat seksi gitu. Bener, seksi kebersihan. Iya, padahal kamu tahu dia orang yang salah. Cuman kayak kan datang di waktu yang tepat, kamu lagi sendirian. Makanya Iya. kamu kayak menutup mata kayak oke, mau gitu. Balikan karena cinta atau karena rasa sepi. Kapan mantan terasa sangat menggoda? Jam 2.30 malam. 2.40 kalau aku. Apakah semua balikan lahir dari rasa cinta? Enggak. Ada yang pengen aja, pengen lagi gitu loh. Kan ada jatah mantan. Kenapa nggak harus balikan dong? Iya, benar. Kalau menurut aku sih, apakah balikan dari rasa cinta lagi? Enggak. Karena maksud aku ada yang beneran gara-gara cinta. Ada yang mungkin karena kayak mantannya keset. Jadi dia tahu nih mantannya itu bakal welcome terus aja kalau dia balik. Benar. Ada orang-orang yang mau jadi keset, guys. Ada tulisan welcome di situ. Apakah kadang kita cuma pengen familiar, bukan pengen orangnya? Perasaan yang familiar kali ya maksudnya ya. Apakah kita mencari rasa yang familiar gitu? Ya Bukan mungkin. bukan Kita ya, lu aja kali, tapi mungkin orangnya. iya. Enggak, maksud aku kayak gini, guys. Aku pernah dengar entah dari mana. Pokoknya kayak kita selalu mencari rasa sakit yang familiar. Bener. Jadi kalau misalnya yang kalian dengar ini adalah bertanya, kenapa ya aku dapat pasangan yang gini-gini terus? Karena kita by natural, apa sih? Natural. By nature. By nature itu akan kembali ke rasa sakit yang familiar. Jadi kalian harus tahu nih, kalau kalian udah tanda-tanda kayak orangnya sama, mundur. Jangan lanjut. Iya benar. Berhenti. Jangan Dia lanjut. kayaknya pesan buat teman kita deh. Soalnya teman kita bilang, oh dia nih sama banget kayak itu. Iya, karena kamu mencari rasa sakit yang familiar, sayang. Bener. Coba banyak rasa sakit yang belum kamu coba. Sayang pun apa ya? Iya. Banyak rasa sakit yang belum kamu coba. Coba yang lain. Thank you. Bener. Lanjut. Hubungan yang jadi tempat pelarian. Ada orang-orang yang menjadikan hubungan itu sebagai pelarian. Apakah hubungan yang lahir dari sepi selalu gagal? Enggak. Ada kok yang berhasil. Ada yang berhasil, guys. Kayak memang awalnya dia mulai dengan sepi dan Tapi cinta itu tumbuh. Iya, cinta itu tumbuh dan berkembang. Bener. Dari Kyle membenarkan itu walaupun dia bilang dia cari yang klop dari awal. Kayak pas. Gitu. Apa bahayanya kalau pasangan dijadikan obat untuk kesepian? Overdosis lu mati aja sih resikonya. Sebenarnya bahayanya itu gak adil aja buat dia yang pertama. Bener. Gak adil buat pasangan kamu. Dan buat kamu kayak, kau semantap apa sih anjing? Kau semantap apa? Bener. Kapan hubungan berubah dari tempat berbagi menjadi tempat berlindung? Tempat berbagi pun apa ya? Charity ya. Tapi menurut gue berubah dari tempat berbagi tempat berlindung itu kayak ya bagus dua-duanya gak sih? Kayak sesama pasangannya berbagi, sama pasangannya berlindung, ya udah. Ya, menurut aku tapi kapan tempat berbagi dan kapan berlindung ini tergantung dengan mental stage. Iya. Kalau saat misal kalian sama-sama vulnerable, itu kalian udah kayak tempat berlindung masing-masing gitu loh. Yep. Nah, dari sini kelihatan tuh kalau pertanyaannya bukan cuman sayang atau enggak, tapi juga aku lagi mencari apa sih sebenarnya gitu. Yap. Sekarang kita ada segmen baru sebelum segmen hot text. Jadi kita bakal namanya segmennya circle check. Jadi apakah ini ada di orang-orang di circle kita? Bukan. Di Baca tuh aturan gamenya. ya itu. Nah, ya benar ada di circle kita atau enggak. Jadi kita bakal milih love, lonely atau it depends. Nah itu bukan ini ada circle kita apa enggak gitu. Oke. Jadi pilihannya ada love,
Lonely atau it depends. tergantung. Iya. Chat mantan diam 1 pagi. Lonely. Depends. Bisa abis subuh, bisa jam 10 pagi, bisa di jam kerja. Depends. Kenapa jam 1 pagi? Depends. Lonely. Kenapa kok depends guys? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi jam 1 pagi. Oke. Satu hal. Download dating apps seminggu setelah putus. Lonely. Cepat baper karena ada yang perhatian. Love. Lonely lah anjing. Ya udah. Nangis saat kenapa jadi kamu love? Nangis saat lihat foto lama. Bahas dulu dong. Lonely. Love. Gila banget. Love. Takut mengakhiri hubungan karena umur. Oh udah lama gitu ya. It depends. Bertahan karena sayang sudah lama. Depends. Lonely sih. Really? Maksud aku kayak dia tuh cuma bertahan karena udah lama aja. Bener. Bukan cinta lagi. Mau balikan karena hidup terasa sepi. Ya lonely, lu aja sepi. Lonely. Merasa pengen pacaran pada lihat postingan teman. Lonely. Tetap chat seseorang pada tahu dia nggak serius. It depends. Kalau lu nggak serius juga ya udah. Depends. Nge-stuck media sosial mantan tiap hari malam tuh tidur. Love. Depends sih. Depends. Obsession. One wish below. Apa tadi? Sengaja cari kesibukan biar gak kepikiran dia. Love. Maksudnya kayak I love the activity, bukan love dia. Maksudnya bagus aktivitinya gitu. Oke, love. Ngerasa kosong walaupun lagi rame sama teman. Lonely. Ngebandingin semua orang baru dengan mantan. Lu gak boleh. No. Itu apa anjing? Itu gila. Nungguin notifikasi dari orang yang sebenarnya gak konsisten. Lonely. Love. Cerita yang mungkin Anda kenal. Love. Cerita yang mungkin Anda kenal. Love. Suara kau kecil. Love. Nah. Sengaja denger lagu galau biar gak nyatir perasaan. Kita tanya deh sama temen kita. Itu love, lonely, apa it depends? Nih mic-nya ke kamera. Ayo. Gila banget. Lonely. Overthinking sedang chat dibalas lama sedikit. Love. Dia anxiety. Ngerasa cemburu lihat orang lain punya hubungan yang kelihatan bahagia. Lonely. Ngerasa harus punya pasangan biar hidup lengkap. It depends. Kalau umur lu udah 40-an. Gila banget. Nolak orang baik cuma karena masih ingat masa lalu. Love. Bagus. Ngerasa takut mulai lagi dari nol sendirian. Love. Maksudnya kayak itu berarti kalau lu mulai love beneran ya emang takut. Oke. Hot text. Aku yang baca ya. Setuju tidak setuju? Banyak orang tidak jatuh cinta karena cuman salah. Banyak orang tidak jatuh cinta, mereka cuman kesepian. Setuju. Lebih baik sendiri daripada bersama orang yang salah. Setuju. Kesepian sering bikin standar kita turun. Setuju. Tergantung sih, gue enggak ya. Gue stabil. Setuju. Kalau belum bahagia saat sendiri, pasangan lu nge-skip satu atas. Balikan lebih sering terjadi karena sepi daripada cinta. Setuju. Kalau belum bahagia sama saat sendiri, pasangan gak akan otomatis menyembuhkan semuanya. Setuju. Takut sendirian adalah alasan yang buruk untuk mempertahankan hubungan. Enggak. Aku setuju sih. Enggak setuju. Kayak baik kok. Berarti kamu bertahan cuman karena takut sendirian doang kan? Gak cinta sama aku lagi kan? Iya. Ya aku setuju. Kadang yang kita cari bukan pasangan tapi seseorang yang mau hadir. Gak setuju. Gak absen. Gak setuju. Aku butuh pasangan guys, bukan yang mau hadir doang. Hubungan yang sehat enggak bertugas menghilangkan semua rasa sepi. Gak setuju. Gue ada temen bilang baru aja di channelnya kayak. Soalnya dia lagi berantem sama pacarnya waktu itu, terus dia bilang di channel kayak ngapain pacaran kalau gini if I don't have someone to turn to katanya. Rely on. Kok tahu sih? Tahu kan temennya? Tidak semua rasa nyaman adalah cinta, setuju. Enggak semua rasa nyaman adalah cinta. Punya pasangan bukan berarti tidak akan merasa kesepian. Setuju. Nah, setelah ngomong hari ini, udah closing, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang paling penting sebelum mulai? Gak usah deh, capek. Satu pesan untuk pendengar yang merasa kesepian. Shin dulu.
Kalau aku dulu deh. Jadi satu pesan buat orang yang sedang merasa kesepian, semoga kalian tuh bertindak secara logis lah kalau kesepian. Jangan sampai karena rasa-rasa kesepian aja kalian bertindak secara tidak logis. contohnya, Melakukan hal-hal yang tidak. contohnya, Aku nggak pernah sih ya, cuman kayak dengan kayak hook up atau kayak balikan sama mantan atau kayak kok lu nge-nyium mic sih gitu. cek. No ya. Jadi kita harus lebih pintar dalam bertindak gitu. Karena kita ini bekerja bersama merangkul semua gitu. Kalau aku, buat para pendengar yang merasa kesepian, kalau menurut aku sih kalian jangan mencoba untuk mencari pasangan terlalu cepat. Embrace your feeling. Rasakanlah kesepian itu, cobalah cari aktivitas baru. Benar. Cobalah mencari klub baru, klub lari, klub futsal, klub bola, klub Mini soccer, padel, klub tenis atau apalah itu. merajut, knitting. Thank you. Kegiatannya yoga. Yoga pun apa gitu, thank you. Jadi pesan untuk teman-teman sekalian, tenang kok, kalian coba lihat samping-samping kalian itu, kalian sebenarnya nggak sendiri. Dan ada kok orang-orang yang mau mengisi kekosongan emosional kalian itu, entah dari teman, keluarga, atau kalian rajin-rajin ibadah aja. Iya. Sehingga karena kesepian itu sering dibikin kita tuh kayak tergesa-gesa gitu loh buat cari seseorang untuk mengisi ruang kosong. Tapi cinta yang sehat itu guys bukan lahir dari kepanikan, melainkan dari orang yang sabar apa yang mereka pilih dan kenapa mereka memilihnya. Pasangan bukan obat untuk rasa sepi. Pasangan adalah teman berjalan, bukan tongkat penyangga. Sekian dari episode hari ini. Gue Shin. Gue Kael. Gak kedengeran? Gue Kael. Gue Shin, gue Kael. Apa sih? Ulang dulu. Gue Shin. Gue Kael. Bye-bye. Tetap gak kedengeran? Nah. Ulang. Sampai jumpa di episode depan. Bye.